Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis Climate Outlook 2024 atau Pandangan Iklim 2024. Pandangan ini dapat digunakan oleh kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan semua pihak terkait dalam membuat kebijakan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwi Korita Karnawati seperti dikutip dari kantor berita Antara mengatakan, Pandangan Iklim 2024 bisa menjadi salah satu panduan untuk perencanaan dan kegiatan pembangunan pada sektor yang terkait atau terdampak oleh fenomena iklim. Lebih lanjut, Dwi Korita menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2024, gangguan iklim dari Samudra Pasifik yaitu ENSO diperkirakan akan berada pada fase El Nino lemah moderat di awal tahun 2024, kemudian selanjutnya hingga akhir tahun 2024 diprediksi berada pada fase netral. Berdasarkan dinamika atmosfer tersebut, lanjut Wikorita, maka jumlah curah hujan tahunan pada 2024 diprediksi umumnya berkisar pada kondisi normal. Namun terdapat beberapa wilayah yang diprediksi dapat mengalami hujan tahunan di atas normal. Wilayah tersebut meliputi sebagian kecil Aceh, Sumatera Barat bagian selatan, sebagian kecil Riau, sebagian kecil Kalimantan Selatan, sebagian kecil Gorontalo, sebagian kecil Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat bagian utara, sebagian kecil Sulawesi Selatan, sebagian kecil Papua Barat, dan Papua bagian utara. Selain itu, tambah Dwi Korita terdapat juga daerah yang diprediksi akan mengalami hujan tahunan di bawah normal yaitu meliputi sebagian Banten, sebagian kecil Jawa Barat, sebagian kecil Jawa Tengah, sebagian Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Timur, sebagian kecil Nusa Tenggara Timur, dan Papua bagian selatan. Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopa Lehuakan mengatakan, dalam pandangan iklim tersebut, BMKG juga menyertakan sejumlah rekomendasi umum untuk sektor-sektor terkait atau terdampak oleh fenomena iklim tersebut. Di antaranya yaitu melakukan langkah antisipatif terhadap potensi jumlah curah hujan tahun 2023 yang melebihi rata-ratanya atau melebihi batas normalnya, yang dapat memicu bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor maupun potensi curah hujan di bawah normal yang dapat memicu kekeringan dan dampak lanjutan berupa kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau 2024. Ardasena mengatakan meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air pada wilayah urban atau yang rentan terhadap banjir seperti penyiapan kapasitas pada sistem drainase, sistem peresapan, dan tampungan air agar secara optimal dapat mencegah terjadinya banjir. Selain itu juga perlu dipastikan keandalan operasional waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya untuk pengelolaan curah hujan tinggi saat musim hujan dan penggunaannya di saat musim kemarau. KMB Bali Pos melaporkan.